merokok itu adalah perkara yang diharamkan dalam agama kita. Nah, kalau ada yang bilang, loh kan Ustaz bukannya sebagian ulama memakruhkan, ya itu pendapat mereka. Tapi pendapat yang rajih, yang kuat dalam masalah ini, merokok itu haram hukumnya. Berhenti merokok. Kenapa? Berdasarkan dalil-dalil syariat. Kalau dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, ya, yang mengatakan rokok itu haram, itu nggak ada, teks seperti itu nggak ada. Tapi keumuman syariat Allah Subhanahu Wa Taala itu mencakup keharaman rokok dengan dalil-dalil umum yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Yang pertama, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebelum kita jawab tadi Pak ya. Nah, firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian lemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Sekarang merokok itu melemparkan diri dalam kebinasaan atau bukan? Iya, jelas-jelas di rokok kan tertulis merokok dapat mengakibatkan gangguan janin, kehamilan dan seterusnya. Dulu panjang, sekarang jadi pendek. Merokok membunuhmu, kan begitu. Itu kan kalau kita merokok berarti kita menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Nah, berarti dilarang dalam Al-Quran. Nah, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian, kata Allah. Enggak boleh bunuh diri sendiri. Merokok, kata para ulama, itu bentuk membunuh diri sendiri. Nah, secara pelan-pelan tapi ya. Itu ayat dari Al-Quran. Dari sunnah Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri atau memudaratkan orang lain. Merokok itu memudaratkan orang, bahkan memudaratkan diri sendiri. Nah, ada orang yang saya kenal, anaknya itu kena flek paru-paru. Itu dia habis puluhan juta itu untuk rawat anaknya. Nah, ternyata punya cek, ya, dokter bilang ini anak ini kena banyak asap rokok. Nah, ternyata orang tuanya, ya, bapaknya ternyata merokok diam-diam. Nah, di rumahnya, sedangkan anaknya dari sejak kecil ya kena asap rokok itu. Nah, Nabi larang, nggak boleh memudaratkan diri sendiri atau memudaratkan orang lain, itu haram, nggak boleh. Sedangkan merokok itu memudaratkan diri sendiri, bahkan memudaratkan orang lain. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan, wala tubadzir tabdziran innal mubadzirina kanu ikhwanus syayatin. Jangan kalian mubadzir. Mubadzir itu membuang-buang harta. Nah, kenapa? Karena mubadzir itu adalah saudara-saudaranya syaitan. Nah, sekarang saya tanya, merokok itu mubazir atau bukan, Pak? Mubazir. Dia beli rokok, lalu dia bakar, dia hisap habis. Nah, mungkin ada yang bilang, ya itu kan merokok mati atau tidak atau dapat penyakit itu kan takdir Allah. Nah, banyak juga orang merokok sehat-sehat. Nah, kita katakan, ya ini orang yang seperti ini nggak paham tentang takdir Allah. Dia nggak paham tentang sebab akibat. Ya. Kalau sudah jelas sebab akibat, ya seperti rokok itu mengakibatkan banyak penyakit. Sekali dia sedot itu banyak penyakit didapatkan. Belum lagi komposisi rokok itu terbuat dari apa? Ya, kita nggak tahu dari mana. Nah, ketika dia hisap, ya dia dapatkan banyak penyakit. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ya yang masih merokok, ya mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah untuk meninggalkan rokok secara total. Nggak usah dia bilang ini pelan-pelan Ustaz, berhenti. Nggak ada itu yang namanya berhenti rokok pelan-pelan. Berhenti merokok itu harus total, detik itu juga. Ada satu tips yang pernah disebutkan oleh salah seorang jamaah haji waktu itu kebetulan saya yang bimbing. Nah, dia bilang begini, ya, jadi dulu dia itu perokok berat, sehari itu bisa berbungkus-bungkus rokok dia habiskan dan sangat boros. Nah, nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu. Sekarang alhamdulillah Ustaz, kata dia, sejak saya berhenti merokok 4 tahun yang lalu sampai sekarang saya sudah bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa alhamdulillah. Nah, karena terkumpul uang rokoknya terkumpul. Nah, saya katakan, bagaimana antum bisa berhenti merokok? Bagaimana caranya? Apa tipsnya? Siapa tahu saya bisa sampaikan nanti ke jemaah saya di pengajian, saya bisa sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kata dia, tidak ada cara untuk berhenti merokok kecuali satu, Ustaz. Bukan permen, bukan berhenti pelan-pelan segala macam. Apa itu? Kata beliau, tekad yang kuat. Kalau dia punya tekad yang kuat, saya berhenti merokok sekarang juga, berhenti.
Kalau tekadnya kuat, insya Allah. Memang awalnya Ustaz berat, sehari, 2 hari, seminggu itu berat, lidah itu pahit kata dia. Nah, pengen itu untuk merokok. Tapi insya Allah kalau dia tekadnya sangat kuat, dia lakukan itu karena Allah. Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Saya tambahkan hadisnya. Saya bilang itu sama dengan hadis Nabi SAW. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan. Nah,